Baik, suaranya terdengar, oh. Jelas Ustadz. Jelas ya, baik. Kita insya Allah akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yakni kenikmatan-kenikmatannya, dan tentunya kenikmatan ini harus kita mensyukurinya, karena bersyukur adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan di antara cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah yakni menggunakan waktu kita untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini merupakan ibadah, akan diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan syarah al-Muqaddimah al-Jazariyah, al-Masail al-Khairiyah fi syarhi al-Jazariyah. PDF-nya sudah Ana kirim ke Mufadal ya. Nanti bisa dilihat mungkin atau diminta nanti. Baik, di sini ditayangkan di Zoom juga ada. Kita insya Allah akan melanjutkan kembali pembahasan terakhir itu di bab tajwid ya. Terakhir kita membahas bab tajwid. Dan nanti bagi antum semua yang ingin menyetorkan hafalannya, ya nanti boleh bergabung di akhir sesi ya. Ini jawab juga nanti kalau ada yang menghafal, ya nanti bisa disetorkan. Baik. Aku mau digit terus aku mencoba ini ya. Untuk saat ini kita masuk ke babut tarqiq. Ya, babut tarqiq wa tafkhim. Nah, di bab yang kemarin tentang bab tajwid, ini sedikit ya mengulas pembahasan di dalam nazam Al-Jazariyah ini, di sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala di dalam muqaddimahnya di awal-awal dulu pernah kita bahas. Qabla syuru'i awalan an ya'lamu, kata beliau ya, di antara hal-hal dasar yang harus diketahui oleh para pembelajar Al-Qur'anul Karim, yaitu yang ingin menguasai ilmu tajwid, di antaranya adalah kata beliau an ya'lamu makharijal huruf. Belajar tentang makharijul huruf, dan itu telah berlalu kita bahas di bait tersebut. Kemudian juga wasifat, ya, sifatul huruf. Nah, ini juga sudah kita bahas. Antara makhraj dan sifat ini kita sudah bahas, dan ini bagian daripada pembahasan fasahah atau kefasihan bunyi huruf ke huruf. Itu dengan kita menguasai makhraj juga sifatul. Namun tentunya di dalam membaca Al-Quran, agar bacaan kita sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka bukan hanya fasahah huruf saja yang harus kita kuasai, juga kita harus menguasai tentang hukum-hukum tajwid, ya, menguasai hukum-hukum tajwid. Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau membaca atau menerima bacaan Al-Quran itu dengan tajwid, dengan adanya hukum-hukum tajwid, diantaranya mad, tebal tipis, ya, kemudian juga hukum-hukum yang lainnya di dalam ilmu tajwid. Makanya oleh Imam Ibnu Jazari dikatakan di dalam muqaddimahnya di awal terdahulu, setelah beliau mengatakan makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati, kata beliau muharriri tajwid. Nah, muharriri tajwid ini ya di antara pemahaman syarahnya adalah ya orang yang ahli di dalam tajwid. Ini bisa dua pemahaman. Yang pertama, orang yang menguasai kaidah-kaidah yang disebutkan di dalam muqaddimah ya oleh Imam Ibnul Jazari tersebut, ya akan menjadi ahli tajwid kalau kita menguasai. Ya, artinya faidah
kita menguasai ilmu tajwid ini, hasil yang akan kita peroleh ketika kita menguasai ilmu tajwid di antaranya adalah fasahah. Liyalfidhu bi as-sahih lughah. Jadi antaranya fasahah, dan yang keduanya adalah muharriri tajwid, menjadi ahli tajwid. Itu pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, muharriri tajwid ini yaitu hukum-hukum tajwid. Yang dimaksud dari muharriri tajwid adalah hukum-hukum tajwid. Nah, dari hukum-hukum tajwid ini, mulai dari pembahasan yang kemarin, babu tajwid, sampai berikutnya nanti sebelum pembahasan waqaf, ya, atau kita sampai ke bait sampai ke bait 40 sampai bait 72. Nah, ini kita akan terus ya oleh Imam Ibnul Jazari nanti disuguhi ya eh, teori-teori tentang hukum tajwid, ya, agar kita menjadi muharririn yang ahli di dalam tajwid tersebut. Juga agar kita tahu nanti ketika membaca Al-Quran ini ada ahkam-ahkam tajwid. Ya, seperti itu. Nah, apa saja pembahasan seputar hukum tajwid ini? Nah, ya. Makanya Imam Ibnu Jazari di awal-awal kemarin di bab tajwid, beliau memberikan pembahasan kepada kita semua itu mindset terlebih dahulu. Mindsetnya, bagaimana kita menyikapi mempelajari tajwid ini. Makanya di sana beliau membahas tentang hukum syar'inya, bagaimana mempelajari tajwid, wajibkah atau tidak. Kemudian juga beliau membahas tentang rukun-rukun ya yang harus kita kuasai sebagai pembelajar tajwid. Ya. Juga beliau memberikan solusi kepada kita semua bahwa yang akan memberikan keberhasilan di dalam menguasai ilmu tajwid ini diantaranya bukan hanya kita mempelajari teori saja, yaitu harus berlatih. Ya, berlatih itu di antara pemahaman berlatihnya ini, kita berlatih sendiri, kita mentalakikan bacaan kepada guru, ya. Ada 3 komponen untuk melatih ini, adanya pengulangan, kemudian harus bertalaki kepada guru kita, ya. Kemudian selanjutnya adalah ya di antaranya adalah kita juga mengulang-ulang terus ya sampai selesai bacaan kita kepada seorang seorang guru. Baik. Nah, kemudian masuk sekarang di pembahasan berikutnya, bisa dilihat ya kalau yang memiliki nazam-nazam matan-matan jazariyah, yaitu babu tartik, ya, babu tartik. Nah, tentunya di dalam kitab-kitab syarah-syarah, ya, kalau kita lihat ini seringkali berbeda-beda ya penjudulannya itu. Ya, penjudulan nazam matan ini terkadang berbeda-beda. Kadang ada yang memberi judul babu tarqiq wa tafkhim. Ada juga yang memberi judul babu tarqiq saja. Ya. Ada juga yang memberi judul apa namanya itu eh, babu tarqiq wa babu tanbihat. Nah, seperti itu banyak ya. Karena penjudulan di dalam nazam-nazam di dalam nazam Jazariyah ini bukan dari penulis ya, yaitu dari para pensyarah. Baik. Nah, kita mengambil judul yaitu babu at-tarqiq ya, babu tarqiq. Kita akan membahasnya dari bait 34 yang mudah-mudahan selesai karena ini mudah ya. Sampai bait 49 ya, ini cukup banyak. Jadi 3 bab kita langsung bahas insya Allah. Baik. Nah, kita akan bagankan terlebih dahulu ya. 6 kita bagankan terlebih dahulu. Kita akan coba. Baik. Nah, perhatikan di sini. Nah, kita memberikan judul ahkamu at-tarqiq wa tafkhim. Yang akan kita bahas ini, ya. Ahkam yaitu hukum-hukum tarqiq wa tafkhim dan juga tafkhim. Baik. Nah, ini ada 3 poin yang akan kita bahas, ya.
Yang pertama itu ba'du tanbihat fi nutqil huruf al-muraqqaqah wal mufakhamah. Ini yang pertama. Di beliau Al-Imam Ibnul Jazari mulai dari bait 35 ya sampai ke bait 49 ya. Dari 45 sampai 49 ya. Pembahasannya ini tiga ya. Tiga ini saja yang Anda sebutkan sekarang, dibagankan ini. Yang pertama pembahasannya itu beliau ingin menjelaskan kepada kita, memberikan contoh beberapa kalimat di dalam Al-Qur'an ya, peringatan-peringatan ya tentang pengucapan tebal tipis agar nanti kita tidak terjerumus melakukan kesalahan tersebut. Ya, nanti beliau memberikan contoh-contoh apa huruf lafad ya. Nanti kita akan rinci ya di eh, beberapa peringatan ini. Yang pertama ada di bait 35 sampai 40. Ya, dari 45 sampai 35 sampai 40, dan yang terakhir dari 45 sampai 49. Ya, 45 sampai 49. Nah, itu beberapa tanbihat tidak berkaitan tentang hukum tajwid, tidak. Tapi beberapa eh, yang sering terjadi kesalahan di dalam mengucapkan tebal tipis. Dan perlu kita pahami, muraqqaqah atau tebal dan tipis ini bagian daripada eh, hukum-hukum tajwid. Ya, bagian daripada hukum-hukum tajwid atau bagian daripada sifatul aridah. Ya, bagian daripada sifatul aridah. Baik. Nah, itu nanti kita bahas ya dari bait 35 sampai 40, 45 sampai 49. Yang kedua, Juga. Iya. ya, yang kedua beliau membahas tentang hukum ro. Ya, kenapa membahas hukum ro, ahkam ro? Karena ahkam ro ini masih berkaitan tentang tebal tipis, ya pengucapannya. Nah, nanti hukum ro ini ada yang dibaca tipis, ya, juga ada yang dibaca tebal. Ya, ada yang dibaca tipis, juga ada yang dibaca tebal. Ya. Hukum ro ini. Bentar. Ada yang dibaca tipis, ya. Ada yang dibaca tebal, ada juga yang terkadang tebal, terkadang tipis. Nanti kita akan rinci ya, insya Allah. Ini baru kerangkanya dulu. Kemudian yang ketiga, beliau Al-Imam Ibnul Jazari di dalam bait dari mulai 35 sampai 49 ini, beliau juga membahas tentang hukum lafzul jalalah, hukum ahkamu lafzil jalalah. Nah, ini ya. Jadi 3 poin ini akan kita bahas sekarang. Ya. Apa tadi? Ba'du tanbihat fi nutqil huruf al-muraqqaqah wal mufakhamah, yaitu beberapa peringatan-peringatan pengucapan huruf tebal dan tipis ya. Nanti pembahasannya dari 35 40, 45 sampai 49, bait 45 sampai 49. Kemudian ahkam ra dari 41 sampai 43. Hukum ra dari 41 sampai 43, dan ahkamul lafzil jalalah ini hanya satu bait saja di bait ke-44. Nah, ini ya. Karena nanti di lafzul jalalah ini ada yang dibaca tebal, ada juga yang dibaca tipis. Baik. Nah, ini kerangkanya ya, kerangka tentang hukum tarqiq wa tafkhim yang dibahas oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah di dalam Nazam Jazariyah. Baik. Masuk ke poin yang pertama, yaitu tadi disebutkan apa? Ba'du tanbihat ya. Ba'du tanbihat. Beberapa tanbih atau peringatan-peringatan dari beliau, dari Imam Ibnul Jazari. Ya, apa ini? Ya, baik. Ya, dari bait 34 sampai 40. Taib ini mudah sekali ya. Ini hanya beliau memberikan contoh.
Bait 33, babu at-tarqiq. Bab ya tentang at-tarqiq. Bab tentang tarqiq. Bentar ya. Bab at-tarqiq. Qala al-muallif rahimahullahu taala فرققا مستفلا من أحرفي وحاذرا تفخيم لفظ الألف. طيب, beliau mengatakan ya, faraqiqan ya, tipiskan kata beliau, mustafilan yaitu huruf-huruf istifal ya. Kita sudah tahu semua huruf istifal ini adalah lawan dari huruf isti'la. Isti'la lawannya adalah istifal ya. Ini kenapa nih? Nah, lawan isti'la. Isti'la. Lawannya isti'la. Nah, kata beliau, faraqiqan mustafilan. Tipiskan huruf-huruf yang mustafil. Yaitu huruf-huruf yang istifal. Min ahrufi. Ya, dari huruf-huruf yang istifal ini. Huruf istifal itu selain daripada khussa dhaghtin kil. Nah, selain daripada khussa dhaghtin kil. Wahadiran. Dan juga berhati-hatilah. Wahadiran, berhati-hatilah. Tafkhima, yaitu menebalkan lafzil alif. Menebalkan lafad alif. Ini menjadi isyarat ya, kita harus berhati-hati di dalam melafadkan huruf yang tipis, di antaranya adalah huruf alif ya. Huruf alif ini yaitu maksud dari huruf alif di sini adalah huruf hamzah. Di antaranya adalah huruf hamzah ya, yaitu bisa masuk ke dalam hamzah qata, juga masuk ke dalam hamzah wasal. Artinya beliau menyampaikan kepada kita ya, kita harus menjaga pengucapan huruf yang tipis dengan sebenar-benarnya, juga berhati-hati jangan sampai huruf yang tipis ini berubah menjadi lafad ya, atau menjadi huruf yang tebal. Di antaranya beliau nanti memberikan beberapa contoh ya, di antaranya huruf hamzah ya. Beliau memberikan contoh kepada kita yaitu huruf hamzah yang pertama. Kemudian yang berikutnya adalah huruf lam ya. Huruf lam yang kedua ya. Yang kedua huruf lam. Kemudian yang ketiga beliau memberikan contoh huruf mim ya, huruf ketiga. Kemudian yang keempat huruf ba ya. Kemudian yang kelima beliau juga memberikan contoh tentang huruf jim ya. Kemudian berikutnya pengucapan qalqalah yang keenam, karena qalqalah ini di antara huruf itu ada yang tebal dan tipis. Kemudian yang berikutnya ketujuh huruf ha. Kemudian berikutnya adalah yang kedelapan huruf sin. Nah, beliau memberikan contoh-contoh huruf tersebut ya. Taib. Nah, di dalam al-masail ya, di pembahasan yang tadi kita bahas di bait 34 itu inti di awalnya, di awal bait 34 ini intinya adalah tipiskan huruf yang tipis ya, dan hati-hati menebalkan huruf yang tipis tersebut. Baik, maka di dalam masail di sini dikatakan kita harus mengetahui terlebih dahulu huruf-huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang jumlahnya 29 ini nanti terbagi menjadi 3 dari segi pengucapannya ya, dari segi prakteknya di dalam beberapa kondisi ya. Terbagi menjadi 3, ada yang dibaca tebal ya, ada yang dibaca tipis, ada yang bisa tebal juga bisa tipis ya, seperti itu. Nah, di sini huruf hijaiyah ini terbagi menjadi 3. Ada yang tarqiq, ada yang tafkhim, yajuzu tarqiq wa tafkhim. Boleh tebal, boleh tipis, juga boleh tebal.
Taib. Kemudian di dalam masail di sini dikatakan mengetahui definisi tebal dan tipis disertai dengan tata cara pengucapannya. Taib. Ya. Tadi dikatakan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau mengatakan faraqiqan, tipiskan. Nah, tipis ini faraqiqan atau bahasa kitanya tipis ini adalah at-tarqiq. Ya, tarqiq bahasa tajwidnya itu at-tarqiq. Sedangkan tebal itu adalah at-tafkhim. Ya, ini tebal. Nah, apa itu tebal? At-tafkhim kata para ulama di antaranya di dalam kitab Ibnu Tahan, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Inba, ya, beliau wafat tahun 500, sekitar tahun 500 Hijriah sebelum Imam Ibnu Jazari, ya. Beliau mengatakan, kata Ibnu Tahan, at-tafkhim huwa, yaitu ibaratun an simanil harfi, ya, yaitu ibaratun an simanil harfi wa imtila'il fammi bisadahu, wa imtila'il fammi bisadahu. Nah, ini definisi tafkhim. Wa tarqiqu didduhu, kata beliau, kata Ibnu Tahan, wa tarqiq didduhu, ya, wa tarqiq didduhu, ya. Sedangkan tarqiq ini lawannya, ya, lawan daripada tafkhim definisinya. Apa itu tafkhim? Kata beliau, kata Ibnu Tahan, beliau mengatakan ibaratun, yaitu satu ungkapan, ya, satu istilah. Istilah ibarah itu satu istilah an simanil harfi. Ya, istilah tentang apa? Tentang gemuknya sebuah huruf. Tentang gemuknya sebuah huruf. Sebuah huruf. Gemuknya sebuah huruf. Wamtila'il fammi bisadahu. Dan juga, ya, dipenuhi mulut itu dengan gema. Dipenuhinya mulut dengan gema. Nah, ini yang disebut dengan tebal. Ya, jadi tebal ini ada dua hal yang perlu kita pahami dari cara menebalkan ini, yaitu digemukan, ya, atau bahasa ininya simanul harfi, dan yang kedua adalah bisadahu, imtila'ul fami bisadahu, ya, imtila'ul fami bisadahu. Baik, dua, ya, dari definisi tersebut kita mengambil kesimpulan, juga menunjukkan kepada kaifiah, tata cara mengucapkan huruf tebal. Jadi harus ada proses penggemukan. Ya, penggemukan ini diantaranya adalah, ya, cara menggemukkan huruf atau cara menggemakkan huruf itu kita dengan menguasai sifat-sifat huruf yang berkaitan tentang tebal, yakni isti'la juga itbaq. Isti'la yaitu dengan mengangkat suaranya, irtifa'us saut, yang mengangkat suara ke langit-langit, so, do, al, seperti itu, ya. Kemudian mulut dipenuhi dengan gema, ya, dengan gema, ya, menggema suaranya, di dalam mulut kita dipenuhi dengan gema. Nah, ini cara menebalkan. Yang kedua, di antara tata cara menebalkan itu yaitu dengan itbaq. Itbaq ini adalah merapatkan lidah kita ke langit-langit, tapi tidak sempurna rapat. Jadi naik, ya, di lidahnya ke langit-langit, dibiarkan di atas, ya, tidak langsung ditempelkan ke rahang bawah, tidak, tapi ditempelkan ke rahang
atas ya, hampir mendekati ke rahang atas. Ya, al-ilsaq, merapat gitu ya ke rahang atas. Nah, ini yang dimaksud dari tebal. Dan ini sudah kita bahas sebenarnya di dalam bab sifatul huruf. Ya, di dalam bab sifatul huruf. Taib. Nah, itu tentang definisi ya, definisi tebal dan tipis. Kemudian ya, di antara huruf-huruf yang tipis ya, itu dikumpulkan oleh para ulama. Ini kita ambil juga dari kitab Al-Inba ya, Ibnu Tohan. Beliau mengatakan huruf tipis ini diantaranya adalah tawassaba Zaidun fasakana ammuhu idh jahasha. Huruf ta, huruf waw, sa, ba, za, zai, ya, dal, fa, sin, kaf, nun, ain, mim, ha, hamzah, dal, jim, shin, jim, dan shin. Nah, dan huruf-huruf tersebut dijadikan contoh oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah di dalam nazam ini ya, dari bait 35 sampai 40. Ya, beberapa huruf di antara huruf-huruf tawassaba Zaidun fasakana ammuhu id jahasha. Yang tadi sudah kita sebutkan, di antaranya beliau Imam Ibnul Jazari memberikan contoh huruf hamzah, huruf lam, huruf mim, huruf ba, huruf jim, ya, juga huruf-huruf qalqalah, dan ha, juga huruf sin. Baik. Kemudian huruf yang tafkhim, huruf yang ditebalkan, yaitu huruf-huruf isti'la. Yang kita kenal, kita sebut dengan isti'la. Di antaranya adalah khussa, dog, tin, kil. Ya. Baik. Kemudian ada huruf-huruf yang boleh tebal, boleh tipis. Di antaranya 3 huruf, yaitu huruf alif, ya, huruf alif, kemudian huruf lam, huruf ra, huruf ra. Nah, alif, lam, ra ini alif di dalam pengucapan mad. Kemudian huruf lam di lafzul jalalah, ya. Kemudian huruf ra yaitu di hukum ra, di huruf-huruf ra. Meskipun secara kaidah asal, ya, huruf ra, huruf lam ini asalnya adalah huruf yang tipis. Baik, seperti itu. Namun ya di sini dikatakan ya, atau lam dan ra ini tidak masuk ke dalam huruf-huruf isti'la. Namun huruf tersebut bisa berubah menjadi tebal ya, dikarenakan di dalam pembahasan hukum-hukum tajwid. Berikutnya yang boleh tebal, boleh tipis, ini yaitu huruf gunnah ya, bunyi gunnah. Namun Imam Ibnul Jazari rahimahullah tidak membahasnya di dalam nazam sekarang yang kita baca, yang kita bahas di pertemuan hari ini. Beliau tidak membahasnya ada gunnah yang tebal, juga ada gunnah yang tipis. Taib. Nah, ini beberapa hal dasar yang harus kita pahami. Jadi huruf ini terbagi menjadi 3. Ya, ada yang tebal, ada yang tipis, juga ada yang boleh tebal, boleh tipis. Kemudian di dalam masail, di poin yang ketiga, beberapa peringatan yang terjadi dalam lafaz-lafaz Al-Quran yang harus dihindari dalam mempraktekkan tebal dan tipis. Taib. Ya, nah ini poin ketiga. Ya, mana saja lafaz-lafaz yang beliau berikan contohnya itu, ya, mulai dari bait 35. Mungkin kita akan bahas sekarang. Yang pertama kata beliau wa hamzah. Ya, wa hamzah. Yang pertama adalah huruf hamzah. Ya, maksud dari lafaz alif di situ yaitu huruf hamzah. Huruf hamzah itu ada 2. Ada hamzah qata', juga ada hamzah wasal. Ya, hamzah qata' juga ada hamzah wasal. Di dalam mushaf kalau hamzah wasal ya, itu biasanya alif kemudian ada tanda kepala shad di atasnya. Kalau hamzah qata' biasanya di dalam mushaf ya, alif kemudian ada hamzah tanda kepala ain di atas atau di bawah, atau terkadang berada menyendiri, atau terkadang berada di atas huruf waw, terkadang juga berada di atas huruf ya. Nah, ini namanya hamzah qata'. Kenapa dipisahkan oleh para ulama, dibedakan namanya? Karena nanti berkaitan tentang tata cara baca yang berbeda. Hamzah wasal itu ketika wasal hilang bunyi a i u-nya. Tapi ketika al-ibtida dari hamzah tersebut, maka bunyi a i u-nya akan hadir kembali.
Sedangkan hamzah qata baik wasal ya, baik juga waqaf itu tetap kita baca a, i, u ya. Kita baca a, i dan u. Juga terkadang menjadi sukun ba ya seperti itu. Nah, ini hamzah qata. Dan Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah ketika mengatakan wal hamzah ya, beliau mengatakan wal hamzah artinya adalah dan huruf hamzah di dalam riwayat yang lain ada redaksinya itu lil hamzi ya, kahamzi alhamdi, kahamzi pakai kaf. Kalau di sini pakai wa hamzah. Ya, dan nanti di dalam redaksi yang lain ada yang menggunakan lafaz kahamzi. Taib. Bisa wa hamzah atau juga kahamzi. Wa hamzah yaitu huruf hamzah pada lafaz alhamdu. Nah, alhamdu di sini ada hamzah wasal di awal. Nah, ini ditipiskan kata beliau. Alhamdu. Kemudian lafaz a'udzu. Nah, ini hamzah qata. Ini juga tipis, jangan sampai tebal. Oh, jangan. A'udzu. Kemudian ihdina. Nah, ini juga hamzah wasal. Ya. Jangan sampai dibaca tebal, ditipiskan i kasrah. Ihdina. Baik. Kemudian Allah juga hamzah wasal di lafzul jalalah Allah. Ini ditipiskan hamzahnya, jangan tebal karena terkadang ya, kata Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala di dalam kitabnya An-Nasyr ya, terkadang nanti antara huruf tebal dan tipis ini saling mempengaruhi. Ya, saling mempengaruhi antara huruf tebal dan yang tipis ini. Nah, terkadang huruf tipis mempengaruhi huruf tebal atau sebaliknya huruf tebal mempengaruhi huruf yang tipis. Makanya Imam Ibnu Jazari mewanti-wanti di dalam nazam tersebut faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhiman. Allah, lafaz Allah, hati-hati hamzahnya jadi tebal o, dibaca Allah. Summa kemudian, ya ini kita bahas contoh-contoh saja. Summa kemudian lam, yaitu huruf lam. Huruf lam, ya, huruf lam kata beliau pada lafaz lillah, lillahi. Lamnya tipis karena lam ini huruf tipis asal dasar. Lillahi, lillahi. Lana juga pada contoh yang lain lana. Contoh yang lain wal yatalattaf, wal yatalattaf ya. Contoh yang lain yaitu wal yatalattaf lana lillah wal yatalattaf. Kemudian wa 'ala Allah ya kata beliau 'ala Allah, 'ala Allah. Nah, ini pertemuan dua lam. Lam yang pertama 'ala ini tipis. Allah lam yang kedua ditebalkan. Nah, ini hati-hati. Lam yang pertamanya mempengaruhi ya, atau dipengaruhi oleh huruf lam yang tebal. Jadi Allah. Kemudian masih di huruf lam kata beliau, kata Imam Ibnu Jazari waladha ya, itu pada lam bertemu dha, waladhdallin ya. Itu waladhdallin. Maksudnya adalah pada waladhdallin, lafaz waladhdallin surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah. Nah, ini hati-hati lamnya kata beliau. Lamnya berubah menjadi tebal mengikuti huruf bod. Nah, ditipiskan waladhdallin, waladhdallin. Nah, seperti itu. Kemudian wal mimi yaitu huruf mim. Huruf mim ini huruf tipis ya. Huruf mim, ma, mi, mu tipis. Nah, ini hati-hati kata beliau wal mimi min makhmasatin ya, hati-hati mim ini jadi tebal di antaranya pada kata makhmasatin. Nah, pada kata makhmasatin. Nah, pada kata makhmasatin ini nah, kita harus menjaga huruf mim tersebut jangan terpengaruhi oleh huruf kha di depannya. Moh jangan, tapi ma. Makhma
bertemu mim lagi, kemudian bertemu sod. So, masotin. Nah, maka ini kita harus berhati-hati agar nanti huruf mim tersebut menjadi tipis. Wa min marad, dan di antaranya juga kata beliau, kata Imam Ibnu Jazari, yaitu pada kata marad, fi qulubihim marad, mimnya jangan ditebalkan. Karena ro di depan setelah huruf mim ini huruf tebal. Ya, makanya kata beliau jangan ditebalkan, hati-hati. Taib. Kemudian berikutnya wabai, kata beliau, itu huruf ba. Huruf ba pada kata barokin, ya, ada tibanya tipis, barokin, barokin. Kemudian pada kata batilin, ba tipis, batilin bertemu dengan to huruf yang tebal. Kemungkinan nanti terjadi kekeliruan, yaitu ba-nya berubah, ya, atau dipengaruhi oleh huruf to. Pada kata bihim, ya, ini bihim ini kasrohnya jelas bi, jangan b, bi. Bidi juga sama. Ya, bidi juga sama. Ini hati-hati, ba-nya jadi b. Taib. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah, fahris. Ya, fahris itu jagalah. Ya, jagalah ala syiddati wal jahri. Ya. Ini lanjutan di huruf ba yang sebelumnya barusan. Beliau membahas wabai dan huruf ba, katanya ya, dijaga ketebalannya. Dijaga dari huruf yang tebal atau dijaga dari pengucapan tebal. Huruf ba ini huruf harus ditipiskan, jangan sampai ditebalkan. Contohnya barakin, batilin, bihim, bidhi, kata beliau. Juga bukan hanya dijaga dari segi tebal tipisnya. Beliau menambahkan fahris. Juga jaga huruf ba tersebut, ya, ala syiddati, dari sifat syiddahnya, atas, ya, pada sifat syiddahnya. Jadi huruf ba ini selain memiliki sifat yang tipis, ya, yaitu istifal dan infitah, juga huruf ba ini memiliki sifat syiddah. Ya, juga yang kedua wal jahr, sifat jahar. Sifat syiddah, sifat jahar ini termasuk sifat yang kuat. Artinya napas, suara tidak mengalir. Baik napas ataupun suara tidak mengalir. Dan ini terkumpul sifat-sifat yang kuat yang berada di huruf ba tersebut, sehingga huruf ba ini harus dikuatkan, ya, bunyinya. Ba, bi, jangan dilemahkan. Karena kalau dilemahkan, maka huruf ba ini akan berubah menjadi mim. Karena ba ini dari segi kuat dan dhaifnya huruf, ini ba ini termasuk huruf yang mutawasid antara huruf memiliki sifat kuat dan juga sifat lemah. Ya, di antaranya adalah huruf ba ini memiliki sifat lemah, ya, ini huruf tipis, istifal, infitah. Juga memiliki sifat kuat, syiddah dan jahar. Ya. Jadi sifatnya ba ini tidak terlalu kuat, juga tidak terlalu lemah. Jadi di pertengahan, kata para ulama. Sedangkan huruf yang paling kuat yaitu huruf to. Ya, huruf to. Sedangkan huruf yang paling lemah yakni huruf ha. Taib. Alladzi fiha wa fil jimi. Alladzi yang fiha wa fil jimi. Fiha, ha, kembali ke ba. Yang sifat syiddah dan jahar tersebut berada pada huruf ba, fiha. Berada pada huruf ba tersebut. Ya. Wa fil jimi juga, nah katanya, juga sifat syiddah, sifat jahar, juga tebal tipis, sifat tipis yang hampir menyerupai huruf ba ini juga sama berada di huruf jim. Nah, artinya huruf jim. Sama kata beliau, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah, ba ini katanya baik ba sekaligus baik huruf jim itu bukan hanya dilatih atau dijaga tipisnya saja, juga harus, ya, diperhatikan sifat kuatnya, itu sifat syiddah juga sifat jahar. Makanya beliau mengatakan ya fahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi. Bahkan, ya, di huruf ba dan huruf jim ini beliau langsung memberikan contoh, beberapa contoh lafaz di dalam Al-Qur'an. Kata beliau kahubbi. Ini hubbi ini contoh.
ya huruf ba, pengucapan ba. Contoh apa? Yang pertama, contoh agar huruf ba tersebut yang bertasydid ini tidak ditebalkan. Hubbi, jangan sampai tebal, harus tipis. Kenapa bisa jadi tebal? Karena terpengaruhi huruf sebelumnya yang harokat dhammah. Karena dhammah ini ketika posisi mulutnya biasanya monyong. Kahu. Nah, kalau misalkan nanti posisi mulut kita di huruf H yang monyong, pindah ke huruf ba, ba-nya tetap dimonyongkan, maka huruf ba ini akan menjadi tebal. Kahub, nah seperti itu. Makanya dijaga ba ini di sini jangan sampai tebal. Kahubbi. Juga bukan hanya tebal saja, ya, bukan hanya dijaga dari sifat tebal saja, juga dijaga, ya, harus, ya, dijaga di huruf ba tersebut sifat syiddah dan jaharnya harus memenuhi, ya, harus ada di huruf ba tersebut, harus dikuatkan, dihentakkan. Maka di antara tata cara mengucapkan huruf ba yang bertasydid ini dihentakkan langsung, tidak dialirkan, karena tidak memiliki sifat rokhawah juga atau tidak memiliki sifat hams. Kahubbi, jangan kahubbi, jangan dialirkan, tapi dihentakkan langsung kahubbi. Ya, jadi sekaligus beliau Al-Imam Ibnu Jazari, beliau sangat cerdas sekali memilih contoh. Ya, beliau sekaligus memberikan contoh kepada kita pada kata hubbi tersebut. Di satu sisi, ya, tasydidnya ini agar melatih sifat syiddah dan jahar. Di satu sisi, kahubbi, ya, adanya huruf yang harokat sebelumnya dhammah langsung pindah ke huruf ba, ini agar ba tersebut terlatih, ya, tetap ditipiskan oleh kita semua. Nah, maka kita kiaskan atau kita cari contoh yang lain yang hampir serupa dengan contoh yang diberikan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah di dalam nazam tersebut. Apa yang serupa? Contoh misalkan Rabbi. Alhamdulillahi Rabbi. Nah, ro ini huruf tebal. Hati-hati ketika membaca huruf lafad Rabbi, ba-nya jangan sampai kita baca jangan sampai huruf ba tersebut, ya, menjadi tebal seperti itu. Taib. Rabbi atau contoh-contoh yang lainnya, ya, contoh-contoh yang lainnya. Taib, ya. Kemudian kata beliau, ya, beliau memberikan contoh yang kedua dari pengucapan huruf ba ini, yaitu as-sabr. Ya, lafaz as-sabr. Nah, ini kita memahami contoh yang diberikan oleh Imam Al-Jazari, ini sangat cerdas sekali beliau. As-sabri. Nah, beliau ingin memberikan contoh kepada kita masih di huruf ba. Tadi, ya, intinya tadi di huruf ba ini jaga tipisnya, jangan sampai ditebalkan, juga jaga sifat syiddah dan jaharnya. As-sabr, ya, ketika kita waqaf, ketika kita baca waqaf, as-sabr, atau ketika kita baca wasal misalkan as-sabri, nah ini memenuhi yang tadi disebutkan. Artinya dijaga dari tebal tipisnya, juga dari sifat syiddah dan jaharnya. Ya, jangan sampai kita hilangkan sifat jahar. Atau jangan sampai kita menebalkan huruf ba tersebut. Kenapa jadi tebal? Karena sebelumnya ada huruf tebal. As-so. As-sobe. Kemungkinan, ada beberapa kemungkinan para pembaca itu nanti melakukan kesalahan, di antara kesalahannya itu ba-nya ikut ke sod. Atau dalam kondisi waqaf, ba-nya ikut ke ro. Sobor. Sobor. Nah, ini hati-hati. Hati-hati kata beliau. Baik. Dan kita tahu bahwa huruf ba yang sukun ini hukumnya qalqalah. Atau memiliki sifat, bukan hukum, memiliki sifat qalqalah. Ya, maka, ya, qalqalah di sini nanti terbagi menjadi dua. Ada qalqalah yang tafhim, ada juga qalqalah yang tarqiq. Makanya nanti Imam Ibnu Jazari rahimahullah membahas pembahasan qalqalah ini di bab tipis dan tebal ini. Beliau bahas tentang qalqalah di bab tarqiq. Apa hubungannya? Korelasinya apa munasabah antara
yang beliau sedang bahas juga sifat qalqalah. Nah, di antaranya adalah bahwa qalqalah itu memiliki beberapa cara membaca, yakni ada yang tebal, ada yang tipis. Makanya nanti di bait ke-39 beliau mengatakan wabayyinan muqalqalan. Nah, ini masih membahas huruf ba yang dan jim ini ya. Wabayyinan, dan jelaskan muqalqalan. Jelaskan muqalqalan. Nah, jelaskan di sini bisa beberapa pemahaman. Yang pertama, jelaskan qalqalahnya. Harus ada pantulan sifat qalqalahnya. Jadi intinya huruf ba dan huruf jim ini selain jangan sampai kita tebalkan, juga kata beliau syiddah dan jaharnya harus ada, kuat huruf tersebut, juga dijaga qalqalahnya. Nah, gitu. Itu nasihat yang kita dapatkan dari nazam tersebut. Ya, dijaga sifat qalqalahnya, juga dijaga ketika kita memantulkan huruf pada qalqalah tersebut tebal tipisnya. Nah, gitu ya. Baik. Dan beliau memberikan contoh, di antaranya adalah as-sabr. Hati-hati ketika kita membaca as-sabr, ba-nya berubah menjadi tebal karena dipengaruhi oleh sad atau huruf ra ketika dalam kondisi waqaf. Kahubbis sabr, hati-hati. Sadr, ya ra tebal, ba tipis. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ba-nya jangan tebal. Baik. Kemudian juga yang berikutnya beliau memberikan contoh robwatin. Sama ya, contohnya huruf ba. Apa nasihat yang kita petik dari contoh yang diberikan oleh Imam Jazari dari kata robwatin ini? Ya, ba-nya hati-hati, jaga syiddahnya, jaga jaharnya, jaga qalqalahnya, juga dijaga ya tebal tipisnya, artinya jangan sampai ditebalkan. Kenapa bisa jadi tebal? Ya, karena sebelum huruf ba pada kata robwatin itu yaitu huruf ro. Nah, terpengaruhi robo. Kenapa harus dijaga syiddah dan jaharnya? Atau harus dijaga sifat qalqalahnya? Karena setelah huruf ba bertemu dengan waw, yang mana huruf ba dengan waw ini satu makhraj. Dan biasanya kalau ada huruf yang satu makhraj, biasanya berubah menjadi idgham biasanya. Kebanyakan seperti itu. Ya, kalau ada huruf yang satu makhraj, biasanya sering terjadi idgham. Seperti ta bertemu to bertemu ta. Itu satu makhraj. Jadi idgham mutajanisain. Namun di dalam lafad ini atau huruf ba bertemu waw ini, meskipun satu makhraj, jangan sampai diidghamkan. Harus dijelaskan, harus diidharkan. Apa itu idhar? Syiddahnya, jaharnya, ya, tipisnya, qalqalahnya harus ada di huruf tersebut, harus dibunyikan. Nah, gitu ya. Robawatin. Nah, terkadang kita baca robwatin, hilang baknya karena memang enak kalau kita menghilangkan sifat qalqalah pada kata robwatin karena memang satu makhraj. Kemudian berikutnya ujetusat. Ujetusat, ya. Ujetusat. Ah, ini huruf jim, baru masuk ke huruf jim. Wa fil jimi, berikutnya diberikan contoh oleh Imam Jazari ujetusat. Nah, ini dijaga sama syiddahnya, jangan sampai ada sifat hamas jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai ada sifat hamas, jangan sampai ada sifat rakha, dan memang tidak mungkin dirakhahkan. Tapi kalau dihamaskan ini banyak ya para qari ya menghamaskan bunyi huruf jim, ya seperti itu. Juga dijaga qalqalahnya, ya harus dijaga qalqalahnya. Uje, jangan dibaca uja seperti itu. Uje. Juga dijaga tipisnya, harus ditipiskan, jangan sampai tebal. Jangan sampai tebal. Kenapa bisa jadi tebal? Nah, lihat lafad sebelum huruf jim tersebut. Sebelum huruf jim di sana ada hamzah wasal. Dan hamzah wasalnya dibaca u, dhammah. Nah, yang dhammah ini biasanya suka berubah, suka kita monyongkan terus sehingga jimnya dalam kondisi monyong dan berubah menjadi bunyi tebal. Uju. Nah, gitu. Maka hati-hati. Ditambah setelah huruf jim tersebut yaitu huruf ta dhammah. Jadi memang enak kondisinya kalau kita monyongkan terus menerus ketika kita membaca ujutusat. Nah, padahal itu keliru.
Harusnya uje, tarik dulu uje. Uje tusat. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian wahajji. Nah, haji ini ya isyarat huruf jim agar dijaga sifat jaharnya. Jangan sampai dihameskan wahajji. Kemudian al-fajr. Contoh al-fajr di sini jaga tipisnya huruf jim. Jangan sampai ditebalkan. Kenapa? Karena ketika kita baca waqaf ya bertemu dengan ro sukun dan ro sukun di sana tebal. Wal fajr. Nah, jimnya jangan tebal. Atau hati-hati nanti jimnya jadi ada hamas. Kenapa ada hamas? Karena pertemuan huruf fa dengan jim. Fa ini sifatnya hamas, kemudian bertemu dengan jim, yaitu sifatnya jahar. Maka terkadang ya ketika kita baca jim ini dipengaruhi oleh huruf fa. Al-fajr. Nah, seperti itu. Taib. Hati-hati. Al-fajr. Ya. Bahkan kata para ulama, marjan hati-hati jadi marsyan. Jadi shin kadang ya. Biasanya jim kalau ada hamas nanti berubah menjadi huruf shin. Taib. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati. Dilanjutkan di bait berikutnya di bait 39 kata beliau wabayyinan. Barulah beliau mengatakan wabayyinan dan jelaskan. Muqalqalan yakni qalqalah. Ya, sifat qalqalah pada huruf apa? Pada huruf yang telah dibahas tadi, huruf ba juga huruf jim. Dan kalau kita telusuri huruf-huruf qalqalah ya, itu ada 5 qutbujad. Qaf ya, qutbujad, huruf qut bu jadin, huruf qaf, huruf ta, huruf ba, huruf jim, huruf dal. Dan yang ditebalkan 2 huruf yakni huruf qaf dan ta. Dan yang ditipiskan ba, jim, dal, yaitu 3 huruf. Artinya sebenarnya beliau mengatakan jelaskan qalqalah ini bukan hanya pada huruf jim sama ba saja. Jadi ya jelaskan semua huruf-huruf qalqalah dengan baik, dengan benar gitu ya. Semuanya qutbujad. Ditebalkan, ditipiskan sesuai dengan sifatnya masing-masing. Cuma di dalam nazam ini terkadang para penulis di dalam nazam ini memberikan contoh sedikit saja ya, karena ini untuk memudahkan. Ya, nanti kita cari contoh-contoh yang lain yang hampir serupa yang tadi dicontohkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Insakana, ya jelaskan qalqalah insakana. Kenapa insakana di sini menjadi syarat? Ya, adanya sifat qalqalah ini insakana ketika dalam kondisi sukun, ya. Kedua huruf tersebut dalam kondisi sukun. Karena di dalam kondisi harokat maka tidak terjadi qalqalah. Wa in, ya, dan di antara syarat juga ya, wa in dan jika, wa in yakun fil waqfi, dan jika huruf qalqalah tersebut berada dalam kondisi waqaf, kana abyana, maka keadaannya itu menjadi lebih jelas. Abyana lebih jelas. Jadi di sini ada kata bayin, jelaskan, abyana lebih jelas. Nah, di sini menjadi isyarat ya, di dalam masail di sini kita di poin yang ke-6 di dalam masail terdapat isyarat dari an-nazim, dari penulis nazam di sini bahwa qalqalah terbagi menjadi 2 yakni sughra juga kubra. Di mana isyaratnya? Dari bait 39 wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana. Abyana itu maknanya adalah qalqalah kubra. Sedangkan wabayyin muqalqalan ini adalah qalqalah sughra. Taib. Ya. Dan dalam kondisi waqaf ya, tentunya huruf qalqalah ini akan lebih jelas bunyinya. Kenapa? Karena tidak dipengaruhi oleh huruf yang lain. Ya, ketika mengucapkan pindah ke huruf berikutnya berbeda di dalam kondisi wasal. Misalkan lam yalid wa. Lam yalid wa. Nah, ini dalnya pastinya ketika kita baca akan terpengaruhi oleh huruf setelahnya. Lam yalid wa. Sedangkan kalau kita waqaf, lam yalid wa lam yulad. Ya sudah. Jadi ketika dalam kondisi waqaf, yulad. Tidak ada yang melemahkan bunyi tersebut sehingga lebih jelas pengucapan bunyinya antara
kubra dan juga sughra. Baik. Kemudian yang terakhir di bait 40 di sini beliau mengatakan waha. Kalau diawali dengan hamzah waha. Kalau diawali dengan kahamzi maka ya wa alhamdu a'udzubina wallami sumal lami semuanya jadi majrur ya. Wahai nanti juga di hai jadi hai bukan haa. Wahai haso. Nah, pada huruf H, katanya huruf H ini huruf tipis, ya, maka ditipiskan, jangan sampai ditebalkan. Pada kata haso, dilatih. Juga pada kata ahabtu, A, ya, ditipiskan. Karena bertemu dengan to, ini dalam kondisi idgham. Ya, idghamnya idgham, nakis, ahabtu, ya. Hati-hati H-nya jangan terbawa tebal. Al-haqqu, ya juga H, jangan terbawa tebal. Dan yang terakhir, kata beliau, Al-Imam Ibnu Jazari, wasin dan huruf sin. Ini huruf sin ini huruf tipis. Ya. Juga yang menarik di sini beliau memberikan contoh dalam kondisi sukun. Ya, di dalam kondisi sukun. Kalau huruf-huruf yang lain yang sebelumnya ini beliau memberikan contoh dalam kondisi harokat cara bacanya seperti mim, mahmasatin, marad, ya. Alallah babarakin batilin, ya. Kemudian has dan lain sebagainya dalam kondisi harokat. Tetapi beliau di dalam huruf sin ini, beliau memberikan contoh yang sukun semuanya. Ya, ini bisa saja nanti ada kemungkinan kebanyakan orang-orang yang membaca huruf sin, kondisi dalam kekeliruan ini, dalam kondisi sukun, kebanyakan. Seperti itu. Karena memang ya dengan huruf shad sangat memiliki kemiripan dari segi sifat. Bedanya tebal, tipis saja. Apalagi dalam kondisi sukun. Di dalam kondisi harokat mungkin bisa membedakan orang. Meskipun tidak sempurna tebalnya huruf shad, misalkan so, tetap saja beda dengan sin, sa. Ya. Di dalam kondisi dhammah juga sama su, ya, atau si. Nah, di dalam kondisi sukun ini ya hampir samar gitu ya bunyinya. Kebanyakan beberapa pembelajar ini kesulitan di dalam membaca huruf sin atau huruf shad ya yang sukun tersebut karena biasanya sering tertukar. Wasina dan huruf sin mustaqim ya pada lafaz mustaqim. Nah, ini jangan ditebalkan. Nah, tadi ya. Ini kenapa bisa jadi tebal mustaqim? Karena sebelumnya dhammah. Biasanya yang bunyi dhammah ini kalau sinnya ikut monyong bisa berubah menjadi tebal. Makanya ditarik ya dikembalikan ke kondisi sukun mustaqim. Atau yastu kenapa bisa jadi tebal sin? Karena di depannya to. Terkadang orang yang baru belajar baca Al-Qur'an ketika membaca kata yastu di sini ya pikirannya sudah masuk ke huruf to, mulutnya juga sudah masuk ke to, padahal sinnya belum disempurnakan dengan jelas sehingga sinnya berubah menjadi tebal terpengaruhi oleh huruf to, maka sinnya berubah menjadi shad. Yastu, hati-hati, yastu, sempurnakan dulu. Begitupun yasku sama dengan huruf lafaz yastu tersebut. Nah, itu ya beberapa tanbihat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari di dalam contoh tersebut. Ya. Nah, itu di bait 35 sampai 40. Kemudian bait berapa lagi yang membahas tentang tanbihat? Yaitu bait 45 sampai 49. Kita bahas yang tanbihatnya dulu ya. Kita lewat dulu babro. Kita lewat ke bait karena babro ini cukup banyak ya. Bait 45 sampai 49. Ya, seperti itu. Nah, ini kita akan lewat dulu. Nanti kita bahas mungkin di pekan depan yang bab ahkam ra yang ahkam lamnya. Nah, dari bait 44 sampai 49 ini di dalam syarah-syarah biasanya diberikan judul bab at-tafkhim. Bab at-tafkhim. Ya karena memang diawali dengan wafakhim. Kalau tadi di atas diawali dengan farakikon, rokik. Nanti ada di bab rokik, tipis-tipis. Ya. Kalau sekarang diawali dengan wafakhim, tebalkan. Ya, kata beliau, wafakhimil lama min ismillahi an fathin aw dhammin ka Abdullah. Nanti ini kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kemudian dari 45 ini ba'du tanbihat. Masih beberapa peringatan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari rahimahullah, namun
di sini lebih fokus ke yang tebal. Ya, lebih fokus ke tebal. Yang tadi lebih fokus ke yang tipis, ya, seperti itu. Nah, makanya diawali dengan wa harfa al-isti'la. Ya. Ini harfa isti'la ini masih nyambung ke yang wa fahim. Jadi fahim tebalkan harfa isti'la. Ya. Atau juga di sini sudah ada kata fahim, ya. Wa harfa isti'la fahim. Nah, sudah dikuatkan lagi ada taukid di sini. Ya, beberapa kata fahim. Ya wa fahim atau fahim apa yang ditebalkan? Harfa isti'la. Kalau yang di awal tadi farokikon mustafilan, tipiskan huruf istifal. Istifal lawannya adalah isti'la. Nah, istifal tipiskan, isti'la tebalkan. Baik, seperti itu ya. Wahsuso dan khususkan. Al-itbaq, al-itbaq. Jadi cara mengucapkan huruf tebal ini bisa dengan beberapa cara ya. Cara mengucapkan huruf tebal bisa dengan isti'la dan itbaq. Ya, isti'la juga itbaq, dua-duanya bisa kita praktekkan. Jadi kaifiyah menebalkan itu bisa dengan istilah itbaq, dua-duanya ada. Di antaranya yang dua-duanya ada itu, di antaranya ketika kita mengucapkan sod, dod, to, lo. Nah, ini 4 huruf tersebut ketika kita baca istilah itbaq. Ada juga yang ketika kita ingin menebalkan huruf cukup dengan istilah saja. Cukup dengan istilah, tidak perlu menggunakan itbaq. Yakni apa? Di antaranya adalah huruf kha, ghain, qaf. Nah, huruf ghain, kha, qaf ini ketiga huruf tersebut tidak perlu adanya itbaq. Ya, tidak perlu adanya merapatkan ya merapatkan antara lidah kita ke langit ketika membaca huruf kha, ghain dan qaf. Cukup dengan istilah saja, irtifa'u shaut, suaranya dinaikkan saja. Kha, gha, qa, akh, au, aku. Nah, perhatikan lidah kita yang dari ujung ke pertengahan ke ujung ketika mengucapkan kha, ghain, qaf tidak naik. Ya, sebagian lidah kita tidak naik merapat ke langit-langit. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat itbaq, karena infitah. Taib, seperti itu. Makanya kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau mengatakan, ya wahsusa terkhusus untuk huruf itbaq aqwa, lebih kuat. Ya. Kenapa lebih kuat? Ya karena memang dari segi kaifiyah lebih banyak tata caranya. Ada 2 cara untuk menebalkan istilah dan itbaq. Jadi lebih kuat. Otomatis nanti akan lebih kuat. Sedangkan huruf kha, ghain, qaf ini tidak terlalu kuat tapi tetap kuat karena memang huruf yang istilah. Seperti itu. Nahwa contohnya adalah qala. Qala ini contoh istilah. Qala wal 'asa. Nah, 'asa ini contoh itbaq. Nah, seperti itu. Jadi beliau Al-Imam Ibnu Jazari rahimahullah memberikan contoh baik itu yang istilah juga yang istilah itbaq yaitu al-'asa. Baik. Qala 'asa, qala 'asa, seperti itu. Baik. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi nanti adanya sifat itbaq istilah ini, ya nanti para ulama ya memberikan pembahasan tentang maratibut tafkhim, ya seperti itu. Nah, di sini di dalam masail dikatakan mulai dari poin ketiga, ketebalan huruf-huruf itbaq ini lebih kuat daripada huruf isti'la saja. Nah, dilihat dari mana lebih kuatnya ini nanti kita akan bahas. Dilihat dari tingkatan tebal. Nah, maka di poin yang keempat di dalam masail dikatakan tingkatan tebal menurut para ulama tajwid. Ya, tingkatan tebal menurut para ulama tajwid. Nah, di sini nanti para ulama membahas tentang tingkatan tebal. Ya, ada beberapa mazhab. Di antaranya adalah mazhab yang pertama ya yang mengatakan bahwa tingkatan tebal itu ada 3 ya. Ada juga yang mengatakan bahwa tingkatan tebal itu ada 5 tingkatan. Taib.
Kita akan bahas ya. Tingkatan tebal yang pertama itu dalam kondisi fathah, ya, bertemu huruf tebal bertemu dengan alif. Ini tingkatan yang pertama ya. Tingkatan yang pertama ini contoh kola ya. Kola atau aso ya, tadi yang diberikan oleh Imam Jazari al aso. Huruf tebal bertemu dengan alif. Nah, ini tingkatan yang awal, yang paling kuat. Yang kedua kata para ulama, tingkatan yang kedua maftuhul, dalam kondisi harokat tanpa ada alif. Ko misalkan, ko, so tanpa ada alif. Ya, qad misalkan, qad fasala, fasala. Baik. Artinya apa? Artinya ketebalannya akan sedikit berkurang karena memang ketika dalam kondisi alif itu kan dipanjangkan, akan lebih menebal. Ko, so, karena alif itu akan berubah menjadi tebal juga. Ya. Kemudian dalam kondisi tidak ada mad, maka biasa ko, so, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga dalam kondisi dhammah, ku, su. Nah, su, ku, ko. Nah, ini jelas ya. Beda antara kondisi dhammah kenapa beda bunyinya? Karena kondisinya berbeda. Ya. Keadaannya berbeda. Ya. Karena huruf dhammah ini dimonyongkan. Jadi tidak terlalu seperti huruf yang dalam kondisi harokat fathah yang tadi. Kemudian kata para ulama, setelah madmum as-sakin, ya, dalam kondisi sukun. Tingkatan keempat ini dalam kondisi sukun. Ya, kondisi sukun. Misalkan elko, els, elpo. Nah, ini kondisi keempat. Nah, kondisi keempat ini nanti dalam kondisi sukun juga nanti terbagi dua ya. Antara huruf yang itbaq isti'la juga yang isti'la saja, ya. Yang itbaq sod, bod, to dan huruf dho ketika dalam kondisi sukun ini tetap tebal ya, meskipun sebelumnya keadaannya apa saja. As, is, us tetap tebal. Ya, termasuk huruf qaf juga ya, huruf qaf. Adapun huruf ghain dan huruf kha, nah ini dalam kondisi harokat fathah tetap tebal. Kondisi harokat dhammah sebelumnya dhammah, juga tebal. Nah, namun nanti ketika dalam kondisi kasroh sebelumnya ghain kha, sebelumnya kasroh, maka berkuranglah kadar ketebalannya yang para ulama sebut dengan tafkhim nisbi. Seperti itu. Taib ya. Jadi huruf ghain ini ada kelemahan. Dalam kondisi apa kelemahnya itu? Lemah dalam kondisi ghain kha sukun sebelumnya harokat kasroh. Kemudian yang terakhir, ya, kondisi terakhir itu kondisi dalam maksur, yaitu kasroh. Huruf-huruf dalam kondisi kasroh. Nah, dalam kondisi kasroh, huruf yang isti'la tadi, khusus kil, semuanya berkurang kadar ketebalan. Si, so, si, nah, kurang, beda, tebalnya beda, ya. Karena dari segi tata cara pun akan berbeda. Si, so, si, nah beda. Namun ya untuk huruf sod, sekali lagi huruf sod, bod, to, dho, dalam kondisi kasroh pun tetap hadir tebalnya. Masih ada ketebalan. Si, li, ti, li. Nah, itulah itbaq. Ya kenapa? Karena ada itbaq. Baik ya. Kenapa harus ada itbaq? Karena kalau tidak ditebalkan, huruf tersebut bisa berubah huruf ke huruf yang lain. Sod menjadi sin, dod dal, to menjadi ta, dho menjadi dal. Maka ini pengaruhnya sangat signifikan sekali ya kalau kita menipiskannya. Sedangkan huruf ghain, kha, dan qaf dalam kondisi kasrah ini menjadi tafkhim nisbi. Alasannya karena tidak memiliki sifat itbaq dan juga tidak
berubah menjadi huruf yang lain ketika kita tidak menambahkan sifat itbaq. Ya. Contoh ghain misalkan ghi tidak merubah ya ketika tidak ada bedanya antara ghi dengan ghi, ya tidak perlu pakai itbaq. Juga huruf kha sama. Juga huruf qaf juga sama ya. Tidak perlu menggunakan itbaq, cukup saja kita baca ghi, khi dan qi seperti itu. Taib. Maka dalam kondisi kasrah ini ya lemah 3 huruf ghain, kha, taib. Maka kesimpulannya adalah huruf-huruf yang tidak memiliki sifat itbaq di antaranya ghain, kha dan qaf dalam maratibut tafhim itu ada kelemahan. Kelemahannya di mana? Di dalam sukun sebelumnya kasrah dan juga dalam keadaan kasrah dan juga dalam keadaan kasrah. Makanya oleh sebab itu Imam Ibnul Jazari mengatakan wahsus soal itbaq aqwa. Itbaq ini lebih kuat karena di dalam kondisi-kondisi maratibut tafhim huruf-huruf yang tebal ini tetap huruf-huruf yang itbaq ini tetap ketebalannya hadir ada gitu. Ya. Berbeda dengan huruf yang memiliki sifat istilah saja ada di mana kondisi melemah yaitu di dalam kondisi sukun sebelumnya kasrah atau di dalam kondisi kasrah. Makanya tidak salah beliau mengatakan bahwa al-itbaq ini lebih kuat. Baik, seperti itu. Qala wal asa. Kemudian kita lanjutkan. Wa bayyin al-itbaq dan jelaskan al-itbaq min ahattu. Nah, baru kemudian beliau memberikan beberapa contoh. Ya. Wa bayyin al-itbaq contoh-contohnya adalah di antaranya min, di antaranya adalah ahattu. Nah, di sini. Ahattu. Hati-hati ini sifat itbaqnya dihilangkan. Apa tanda sifat itbaq pada huruf pada lafaz ahattu? Ketika terjadi idgham di sini tidak menjadi kamil idghamnya. Menjadi naqis. Nah, ini menjadi isyarat bahwa huruf ta tersebut kuat. Kedudukannya kuat. Kenapa kuat? Tidak bisa dihilangkan sifat itbaq tersebut meskipun dalam kondisi idgham. Ya, seperti itu. Jadi tetap tebal. Ahattu. Nah, ini luar biasanya sifat itbaq. Ini yang dikatakan beliau oleh Imam Ibnul Jazari bahwa itbaq ini lebih kuat. Apa contohnya itbaq lebih kuat? Ini meskipun dalam kondisi idgham tidak hilang sifat itbaqnya. Nah, itu ya di antara. Ma basatta. Juga pada kata basatta jangan dihilangkan sifat itbaqnya. Kenapa? Karena itbaq ini lebih aqwa, lebih kuat. Baik, seperti itu. Wal khulfu. Nah, berbeda. Ya, ada khilaf di antara para ulama ya pada kata nakhluqukum. Nah, ini unik sekali boleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah. Pada kata nakhluqukum ini qaf ini kan bukan huruf itbaq. Qaf ini huruf isti'la. Ya, huruf isti'la. Makanya karena huruf qaf di sini huruf isti'la bertemu dengan kaf dalam kondisi idgham, makanya di sini ada para ulama yang mengatakan qafnya hilang. Qafnya hilang, langsung kamil. Nakhluqukum. Nah, langsung kamil. Idghamnya menjadi idgham kamil, tidak menjadi idgham naqis. Tetapi kata para ulama yang lain, ada yang mengatakan bahwa nahlukum itu idghamnya naqis, tapi untuk riwayat kita Hafs an-Nasib, jalur Syatibiyah, nahlukum ini qafnya dihilangkan langsung masuk ke kaf idgham kamil. Nah, gitu. Ini menjadi isyarat bahwa kepada kita beliau Al-Imam Ibnu Jazari sangat cerdas sekali ketika memberikan contoh kepada kita semua. Di antara kenapa itbaq ini lebih kuat, nih lihat, dalam kondisi idgham saja huruf itbaq tetap ada tebalnya. Sedangkan huruf yang isti'la ya, yang isti'la saja dalam kondisi idgham hilang ketebalannya. Sampai dikamilkan, bisa dikamilkan pada kata nakhluqukum. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu gambarannya yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jazari. Ya. Kemudian berikutnya di bait berikutnya 47 wahris dan jagalah ala sukun. Ya, pada kondisi huruf sukun apa yang dijaga di sini? Nah, di sini dijaga tebal, jangan sampai ditebalkan, gitu ya. Jangan sampai ditebalkan. Ala sukun fi ja'alna. Ja'alna, ya. Ja'alna lam jangan ditebalkan, jangan juga diidghamkan.
An'amta juga sama, ya. Pada kondisi nun dan mim, jaga sukunnya, diidharkan sukunnya, jangan sampai nanti diidghamkan atau dan lain sebagainya. Wal maghdub juga sama, al maghdubi. Dhalalna juga sama, dhalalna dijaga. Baik ya, dijaga huruf sukunnya. Wa khallis infitaha mahduran asa. Wa khallis di sini, wa khallis ini bermakna ikhlaskan, bersihkan. Ya, bersihkan. Apa yang dibersihkan? Infitah. Mahduran. Jadi huruf yang memiliki sifat infitah di sini harus bersih. Jangan sampai ada sifat lawannya, yaitu sifat itbaq. Jangan ada sifat itbaq sedikit pun. Nah, gitu maksudnya. Jadi, jangan sampai ada sifat itbaq pada huruf infitah sedikit pun. Nah, gitu. Wa khallis itu. Bersihkan. Apa mahduran? Contohnya beliau memberikan contoh mahduran. Hati-hati, dzal di sini tipiskan dengan sempurna, jangan sampai ada kata, jangan ada sifat tebal sedikit pun, jangan sampai mahduran. Atau asa, jangan sampai ada sifat tebal. Kenapa? Khaufa ishtibahi, karena nanti khawatir ya menyerupai mahduran pada kata mahduran, juga pada kata asa. Terakhir, wara'in syiddatan bikafin wabita, dan juga ra'in juga sangat maknanya sama, jaga syiddah, huruf syiddah, ya sifat syiddah pada huruf kaf, yaitu pada huruf kaf, wabita, dan juga huruf ta. Contohnya beliau memberikan contoh kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Lihat contohnya ini menggunakan fikih ya beliau. Syirkikum, dijaga sifat syiddah pada kaf dan huruf ta dalam kondisi kalau dua-duanya beriringan seperti ini. Kikum, dijaga syiddahnya kuat. Kikum. Wa tatawaffa fitnata, juga dalam kondisi sukun. Nah, makanya kata para ulama, huruf kaf, huruf ta dalam kondisi harokat ini yang menonjol itu sifat syiddahnya. Sedangkan di dalam kondisi sukun yang lebih menonjol sifat hamsnya. Taib, seperti itu. Maka di sini jaga wara'in syiddatan bikafin wabita kikum, jangan sampai nanti yang menonjol sifat hamsnya kikum, tatawaffa, jangan. Atau fitnata juga jangan sampai juga berlebihan hams. Itu maknanya fitnata. Ya, kita dihamskan tapi juga ada sifat syiddahnya, jangan sampai murni hams. Fitnata, seperti itu. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita kembali ke yang bagan yang tadi. Jadi kita baru bahas ba'du tanbihat ya fi nutqi al-huruf al-muraqqaqah wal mufakhamah di hukum tarqiq wat tafhim ini. Ya, insyaallah nanti di pertemuan yang akan datang masih kita bahas di ahkam tarqiq wat tafhim. Namun kita akan bahas bab yang kedua, ahkam ra'at, yang ada di bait 41 sampai 43, dan juga yang nomor 3 yakni ahkamul lafzil jalalah, yaitu hukum-hukum lafad Allah atau lafzul jalalah atau ismullah. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, silakan kalau ada yang bertanya ya bisa disampaikan. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fikum. Bagi umat yang ingin bertanya silakan langsung open mic ya. Atau jika ada yang ingin setoran matanya silakan. Silakan ya. Ada Ustaz. Iya, silakan Ibu Gifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya, Ada melanjutkan setoran sifat huruf Ustaz. Sifat huruf ya, silakan. Ya, bab tarkik sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah ta'ala naf'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Babu sifatil huruf. Sifatuha jahrun wa rifhun mustafil. Munfatihun musmatatun wa diddaqul. Mahmusuha fahassahu syakhsun sakat. شديدها لفظ أجد قطن بكت وبين رف والشديد للعمر
وسبع علو خص ضغط كذ حصر وصاد ضاد طاء ظاء مطبقة وفر من لب الحروف المطلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقلة قطب جد واللين واو وياء سكنا وانفتحا سكن. قبل واو وياء سكن wan fathah. سكن وانفتحا Atau bisa قبل juga sukin. Baik. قبلهما والانحراف صحها في اللام والراء وبتكرير جعل وللتفشي الشين ضاد نستطل باب ترقيق فرقق مستفلا من Bab أحرف tajwid ya? Bab tajwid belum? udah Ustaz. Oh, udah bab tajwid ya? Di pertemuan yang Sifat lalu ya? Ya. فرقق مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف Hamzi, apa Ustaz? Hamzi atau Hamzah wa Hamzah? وهمز الحمد وهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا Kalau wa Hamzah alhamda a'udzu. وهمز الحمد أعوذ Wa Hamzah alhamda الحمد أستاذ ya kalau ka Hamzi alhamdi. وهمز الحمد أعوذ اهدنا Ka Hamzi kalau mau alhamdi ka Hamzi. وهمز الحمد Ka Hamzi pakai kaf. Ka Hamzi alhamdi. كهمز الحمد Ahamdi. Kalau ka Hamzi نعم أستاذ alhamdi. نعم أستاذ Ka Hamzi كهمز الحمد أعوذ اهدنا الله ثم لام لله لنا وليتلطف وعلى الله ولو والميم من والميم والميم من مخمصة ومن مرض وباء بتستدعي ya betul. Wabai baratin. وباء برك باطل بهم بذي واحرص على الشدة والجهر الذي فيها في الميم كحب الصبر ربوات Fil mimi gak ada fil mimi, coba. Wahris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi. جيمي Ya. عفوا فيها وفي الجيم كحب الصبر ربوات جتست وحج الفجر وبينا قلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا وهاء حص أهط الحق وسينا مستقيم يسكو وسيني نعم والسين مستقيمة يسكو خلاص أستاذ sampai bab tarkik aja Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Ada suaranya? Sampai bab tarkik aja Ustaz. Ya, sampai situ ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, tadi benar ya wa hasasu ahatul haqu wasina mustaqima yasbu. Baik. Ada lagi yang lain? Ada pertanyaan Ustaz di room chat. Silakan. Dari Anda. Ya, suara Anda jelas Ustaz? Jelas. Ya. Afwan Ustaz, izin bertanya, untuk huruf qaf tadi ketika sebelum berharokat kasroh tetap dibaca tebal. Apakah karena sifat qalqalahnya Ustaz? Untuk huruf qaf sebelumnya harokat kasrah. Oh ya, kalau qaf sukun berarti ya. Kalau qaf sukun sebelumnya kasrah itu tetap tebal untuk huruf qaf. Jadi ketika huruf kha, ghain, qaf ketika dalam kondisi sukun yang berubah, yang kadar ketebalannya berubah itu hanya kha, ghain saja. Kalau qaf tetap tebal, iqo tetap tebal. Baik. Ya, kalau misalkan dalam kondisi harokat kasrah, nah ini
nanti 3 huruf yang kadar ketebalannya berkurang, yakni huruf kha, ghain dan qaf. Makanya dalam kondisi kasroh ini disimpan di maratib yang paling akhir karena 3 huruf. Ya, 3 huruf yang ininya yang berubah menjadi seperti tipisnya itu. Sedangkan dalam kondisi sukun ini tingkatan sebelum kasroh tersebut. Kenapa? Karena ya yang lemahnya cuma 2 huruf. Ah, gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan yang lemahnya 3 huruf mungkin ada di kondisi terakhir sama juga gitu. Taib. Baik, barakallahu fikum Ustaz. Taib. Silakan yang ingin bertanya lagi boleh langsung open mic. Jika tidak, insya Allah akan kita tutup ya. Ya, Ustaz, nampaknya kita cukupkan Ustaz. Taib. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Ya, jadi seperti itu yang kita bahas. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan satu bab lagi sebenarnya tentang ahkam ra, sedangkan tentang lafzul jalalah ini cuma satu bait saja dan itu antum juga sudah mengenalnya ya tentang lafzul jalalah ini. Sedangkan di ahkam ra di sini nanti ya di sini akan agak panjang melebar ya tentang hukum ra ini, meskipun di dalam Nazm Al-Jazari ini cuma beliau membahas tentang ra ini cuma 3 bait saja. Ya, Masya Allah beliau ini sangat luar biasa. Dia membahas yang begitu panjang lebar di dalam buku-buku yang lain. Ya, beliau hanya merangkum dalam 3 bait saja dan 3 bait tersebut sudah masuk atau sudah mencakup semuanya tentang hukum ra. Ya, sudah ke bawah bab-bab semuanya tentang hukum ra. Ya, nanti kita akan bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.